Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Lail, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan dalam bilangan jumlah yang tak terhingga. Salawat ring salam senantiasa tercurah pada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita sekalian, ibu-ibu khususnya, selalu istiqamah dalam ajarannya. Amin. Allahumma amin. Kepada saya diminta untuk menyampaikan mengenai tentang Al-Quran. Saya tentunya sempat bingung apa Al-Quran ini, apa bacaannya, tilawahnya, tahsinnya, atau seperti tadi makharijul huruf. Itu semua menjadi tanda tanya karena saya bukan ahlinya, bukan ahli atau mufassir ya. Bahkan ada di antara ibu-ibu, saya tentunya agak grogi ini Ustazah Dr. Laila ini. Karena tadi dia manggil saya Ustaz, jadi saya balas Ustazah, gitu. Panggilan baik itu bagus. Sebagaimana diketahui di antara jamaah kita adalah ada ayub saya yang tadi menyampaikan asbabun nuzul. Ya. Apa itu asbabun nuzul? Barangkali ada yang belum tahu. Sebab turunnya ayat itu asbabun nuzul. Ya, artinya ayat itu diturunkan karena adanya sesuatu yang akan diperintahkan Allah. Tadi melalui salah satu sahabat yang pada waktu itu sudah usia lanjut, dan itu tertuang dalam Al-Baqarah juga 184-nya. Ketika Allah memerintahkan itu bukan memberatkan ya. Ini perlu kita pahami, walaupun kaplingan saya sudah habis. Tadi sudah diartikan, kemudian juga dijelaskan asbabun nuzulnya. Jadi saya pikir ceramahnya sudah tepat. Apalagi tadi ada di antara sebelah kanan saya, loh, kok Pak Jubri sekarang jadi Ustadz? Nah, sebenarnya bukan itu. Saya ingin berbagi ya. Berbagi begini. Karena kalau lihat dari background
background artinya dasar pendidikan saya orang pertanian. Saya berdinas di dinas perkebunan. Dalam hal ini pertanian. Tapi bagian dari hidup saya terakhir selama 4 tahun saya ditugaskan oleh pemerintah menjadi kepala bagian Kesra. Kan agak aneh. Orang pertanian kok jadi kabak Kesra? Biasanya wong kabak Kesra itu wong IAIN. Maka wajar kalau Adinda ini kalau tidak salah bini Budil Matang, saudara kita juga Ayu Asna, ada Asna ini Ayu ipar aku, ya. Jadi wong pertanian dari kabak Kesra itu tidak penting bagi aku, tapi yang penting ingin berbagi. Bandihu walau kana ayah, sampaikan walaupun hanya sekedar beberapa ayat. Itu yang pokok. Tadi saya begitu masuk sini kan rupanya pengajian ini sudah hidup, ya. Tinggal bagaimana mengisi dan mencari prioritas daripada perintah itu. Itu kalau secara tafsirnya, secara asbabun nuzul sudah diuraikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama, kesiapan kita dalam menghadapi apa yang dikatakan bulan suci Ramadan. Ayatnya jelas, sebab-sebab turunnya jelas. Sebagian di kalangan umat Islam saat ini seiring dengan perkembangan zaman, ini selalu mempersiapkan sesuatu bukan masalah untuk menunjang peribadatan kita, tetapi hal lain yang sering dipikirkan. Insya Allah kalau ibu-ibu majelis ta'lim online ini enggak, ya, ibu-ibu dan di luar sana. Tadi saya sempat ke sini. Ibu-ibu lah mulai ada sebagian lama cat rumah, lama pagar rumah. Barangkali kalau jilbabnya tidak bagus mungkin lah tuker dan lain sebagainya. Ini persiapan menyongsong hari atau bulan suci Ramadan. Itu baik semua. Hal yang sifatnya menjadikan kita indah itu menjadi baik. Tetapi akan lebih baik ketika ibu persiapan secara fisik, artinya rumah nak dicat, jilbab nak diganti. Tapi yang lebih baik lagi, pikirkan ya tentang peribadatan kita. Karena kita akan menyajikan sesuatu terhadap Allah harus yang serba baik. Tidak boleh asal-asalan. Mengapa saya katakan demikian? Sekarang ini khususnya bulan Ramadan itu akan terlihat intensitas peribadatan kita itu akan naik, kan begitu. Baik itu sholatnya, yang menjadi pokok itu sholat ini. Ini saya dapati di beberapa masjid. Ketika saya dulu masih dampingi Pak Wari keliling, itu subhanallah, saya miris, ya Allah apa begini? Umat Islam sudah, atau perintah sholat ini sudah 14 abad yang lalu, tetapi sholatnya masih belum pas sesuai tuntunan fikih atau tuntunan syar'i. Nah itu yang perlu kita pikirkan bersama.
Bagaimana akan mengisi kegiatan Ramadan dengan baik dan benar? Karena urusan Ramadan bukan main. Itu urusan hamba dengan Khalik. Bukan Ibu Laila Khalik ya. Tapi hamba dengan Sang Pencipta. Maka itu melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada kita sekalian untuk hal-hal yang mengenai ibadah itu harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dengan baik dan benar. Ini makna daripada bulan suci Ramadan dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Lalu lebih detail lagi saya masih melihat dari Pakar Agung Rumah ini ke Marasiban itu belum terlihat ibu-ibu nyuci mungkin sarana untuk sholat, misalnya celekungnya, itu yang perlu. Kadang-kadang ini maaf ngomong, ini kalau salah mudah-mudahan perkiraan aku itu salah, tapi fakta kenyataan kadang-kadang kita itu ingin melakukan yang terbaik tetapi tidak diimbangi oleh sarana yang baik. Ya tadi saya contohkan ya, misalnya celekung ini sampai berbulan-bulan tidak pernah disuci. Nah ini itu masih mending dicuci. Biasanya tempat sujud atau sajadah itu hampir setahun tidak dicuci, paling debu-debu dikit katanya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, walaupun saya ingin mengutarakan hal itu karena saya pandang secara fisik rumah dicek, pagar di ini mungkin yang kurang bagus dipel dan sebagainya, tapi lupa sajadah tidak dicuci, celekung tidak dicuci. Ayo setelah ini kalau jamaah majelis taklim al-lail ini saya yakin tidak. Yang di sono-sono saya pikir rumah lah dicat, pagar sudah ditebali lagi, tapi secara batin kok nggak ada yang nyuci sajadah. Kalau memang bersih galau kok diganti galau, syukur kan begitu. Tetapi secara batin saya, karena saya selalu keliling ke masjid, ini kadang-kadang ditemui seperti itu masih. Ya, karena itu ya, kalau nanti ya ada di dalam ancaman Allah ketika nanti puasanya itu tidak bernilai, cuman hasilnya lapar dan dahaga saja, ya itu tadi. Mungkin karena sarana, karena sholat itu butuh ya, butuh suci, baik pakaian maupun tempat dari najis. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi kepada jemaah sekalian, mari kita berlomba-lomba untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik, tapi harus diimbangi dengan hal-hal yang baik juga. Itu yang menjadi pemikiran atau menjadi temuan atau gagasan dari kita. Lalu kepada ayat yang diminta, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Nah, di situ ketemu lagi. Ya. Bahwa sesungguhnya perintah puasa itu diterima di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi pertama Nabi dalam dakwah itu menegakkan dulu tauhid. Apa itu tauhid? Definisinya gampang. Tauhid itu adalah hanya mengesahkan atau mengatakan bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali Allah semata. Ada yang bertanya pada saya, Pak, yang lain itu kan untuk wasilah atau perantara. Allah tidak menghendaki adanya perantara. Tadi sudah disinggung ada ya, saya menukil dari ayat apa yang disampaikan bahwa Allah ud'uni astajib lakum. Tidak ada disebutkan di situ melalui perantara. Khususnya dalam sholat, saya lebih stressing ke masalah sholat. Walaupun amal-amal lain tetap harus. Mengapa saya katakan itu? Karena dalam sebuah hadis qudsi itu dinyatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Yang permulaan akan ditanya di yaumil hisab nanti adalah tentang sholat. Bagaimana sholat? Kalau sholatnya bernilai 90, insya Allah amaliyah-amaliyah lain akan terkarung bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya rusak, rusaklah amaliyah-amaliyah lainnya. Itu jelas sekali. Jadi perkara sholat ini mohon mendapat perhatian ya. Dari mulai bagaimana sih takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Nah ini pentingnya. Tadi ada himbauan oleh Ustazah Dr. Laila mengatakan kita akan buka perguruan atau ibu-ibu yang ngaji yang sudah tua-tua, jangan dipaksakan tapi ya. Saya kebetulan dengan Ustaz Mustaqim mengasuh tentang tahsin dan makharijul huruf, di mana letak huruf dikeluarkan itu. Untuk sholat saya stressingnya di alhamdulillah sampai waladhdallin itu harus baik dan benar karena itu masuk kategori rukun sholat. Ya, saya berharap betul tidak usah yang lain-lain penting tapi tidak seberat Al-Fatihah itu. Ya. Jadi baca Al-Fatihah itu jangan dianggap enteng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bedakan antara hamzah, alif dan ain. Saya sering temui, coba ya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim masih bingung. Dan sebagainya. Karena itu antara alif dengan ain wawu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau saya waktu belajar tilawah itu ditekankan betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kata Ayubul Hajjah Asna itu namanya iramanya Bayyati ya. Bayyati dalam nada qarar.
Tuh, saya walaupun orang pertanian pernah juara umum MTQ di Kabupaten Lahat pernah, tapi masih baru datang dari Jawa sini, belum kenal dengan adiknya Ayu Asna belum. Ya, jadi itu makanya saya memang kalau untuk makharijul huruf, letak huruf nanti bagaimana mat dan lain sebagainya itu saya agak sedikit bisa, walaupun belajarnya sedikit-sedikit. Karena waktu saya dulu waktu di pondoknya itu karena di pertanian kan Yona Blaktet nyakul nak segala macam. Tapi alhamdulillah dikit-dikit bakat alam. Contoh ya Bu ya, persoalan Al-Fatihah ini menjadi stressing utama karena masuk kategori rukun. Bagaimana kalau kurang rukun sholat itu? Tidak sah. Ya. Kalau ibu tidak bisa baca watini dan sebagainya, tidak apa-apa. Ini maksud saya untuk mengisi kegiatan Ramadan ini tadi sudah dibuat schedule, nanti pengajian juga akan ditunda jam 9 sampai waktu zuhur. Karena ibu-ibu kan waktu itu biasanya masak tapi tidak masak kan. Kalau masih masak mungkin alasannya masakan anak kecil dan sebagainya, tapi kakek ibu-ibu terlanjur nyicip kalau masak masih pagi kan gitu. Ya. Jadi hendaknya waktu secara optimal kita manfaatkan betul. Karena kalau kita dapat menunaikan puasa itu dengan baik dan benar, maka di akhir Ramadan nanti akan tergolong orang yang suci. Ya. Tergolong yang suci. Nah, untuk mensucikannya nanti ibu-ibu membayar zakat fitrah kan begitu. Zakat fitrah ketentuannya adalah untuk semua anak yang lahir sebelum itu semua sudah harus diwajibkan bayar fitrah. Bagi anak yang baru lahir tentunya orang tuanya. Dan zakat fitrah jangan seperti kebanyakan bagi habis, karena itu hak fuqara wal masakin. Jemaah majelis taklim yang dirahmati Allah, untuk mengisi kegiatan Ramadan maka disunnahkan pertama baru sebaiknya membaca Al-Quran atau tadarus, ya, yang selama ini hobi ibu-ibu itu biasanya. Aku jengok kalau aku jemput cucung di sekolahanku banyak menghibah, ngobrol yang ini, nanya ke yang itu, yang ini, yang itu dan sebagainya. Sedikit si anu dan anu terus. Nah, kita rubah untuk kegiatan Ramadan, kita banyak bertadarus Al-Quran. Itu sunnah yang dianjurkan untuk menambah pundi-pundi. Pundi-pundi itu ya amal-amaliyah lah kita. Kalau kawan aku Pak, ini angkatan aku kira-kira Pak Narno, karena dulu kawan akrab main bulu tangkis ya. Jadi masih ingat aku dengan Pak Narno ini dulu hobinya bulu tangkis. Tapi setelah tua sama dengan saya. Dia senam, aku juga senam. Saya senam 1 jam di MTQ, tapi bukan senam yang seperti Pak Nano. Saya cuma jalan. Jogging. Karena apa? Ibu-ibu yang usianya sudah uzur jangan dipaksakan. Saya kena marah oleh adik. Ajak Laila ini, oh bukan kakak ini nak masuk tamtama, nak lari-lari kan katanya. Jadi perlu kesehatan, perlu dalam rangka Ramadan nanti juga pundi-pundi amal untuk mengisi kegiatan Ramadan tadi sangat perlu. Apa sih Bu yang akan kita bawa ya? Saya dapati dari beberapa ayat, subhanallah, kalau ibu-ibu sudah mulai sadar, sudah banyak mulai kegiatan amal ibadah, sudah
mengisi hidup ini secara optimal. Ya. Ketahuilah bahwa hidup ini kok tidak lama sih. Tidak lama. Kalaulah sudah mulai masuk, ya apalagi ibu-ibu, termasuk istri saya, segala sungkan, diajak tahajud, sungkan, dingin, alasannya macam-macam. Jadi kesimpulannya bahwa surga kok agak dibuat segampangan baik, tidak ada, tapi selalu ya Allah, aku minta masuk surga. Loh kok begitu caranya? Masuk surga itu menjadi ending, menjadi sasaran akhir dari kehidupan ini, terus terang baik. Kita beribadah dengan ketentuan mentaati aturan syar'i itu dengan harapan nanti akan memperoleh surga Allah. Tetapi pernah saya hitung-hitung ya. Makanya tadi dalam mukadimah saya membuat istilah nikmat yang tak terhingga. Itu bahasa matematik kalau tidak salah aja ya. Artinya bisa berapa saja, tak bisa kita hitung. Walaupun kawan saya Pak Narno ini dulu orang ahli ngitung ya. Tapi tidak baca ngitung nikmat Allah itu. Mengapa saya katakan demikian? Subhanallah. Kalau dulu masih muda, kalau masih gadis, oh genitnya bukan main, lincahnya bukan main. Tapi sekarang jalan lagi dari sini ke situ lah, menges lah segala macam. Itu tanda-tanda. Nah, ketika muda pernah bersyukur? Enggak. Pernah bersyukur waktu masih muda. Karena itu kalau dulu ya, dulu ibu-ibu mungkin kurang penghayatan terhadap agama, maka itu kita tebus yang sekarang. Kalau dulu yang macam-macam silakan, tapi sekarang harus berubah dong, karena mengingat usia. Oleh karena itu saya pernah membaca dalam sebuah literatur, orang yang baik itu bukan orang yang dari muda sampai tuanya baik, tidak, itu. Tapi orang yang sadar, ya. Orang baik itu orang yang pernah jelek, pernah jahat, tapi di ujung atau di akhir hayatnya itu memperoleh predikat husnul khotimah. Itu baru. Daripada orang yang dulu baik terus, giliran tuanya berubut ya, kalau bahasa kami di daerah kerajaan Pekalongan sana, merubut ini bukan ini. Nah itu ya, saya kenalkan supaya Bapak Ibu memperbanyak hasanah bahasa. Saya dengan Haja Laila itu kebetulan satu jurusan ya. Ibu Haja itu aslinya Semarang, saya Pekalongan. Cuman usia saya lebih banyak di Lahat karena jadi dengan adiknya Ibu Asnah itu. Nah, termasuk yang tadi yang menyajikan minum tadi itu ya umur istri saya barangkali umur itu. Karena kalau nenek dulu ngomong katanya galak dipalingkan daging itu sama-sama Jiramlana itu. Jiramlan hijau oleh nengkon katanya yang cerita pernah saya. Itu baik masih sebenarnya baru pensiun tapi segala semang. Ya. Jadi mumpung ibu-ibu masih sehat ini, ayo mulai kita genjot habis untuk mengisi pundi-pundi Ramadan ini. Dari mulai peribadatannya harus yang sesuai dengan tuntunan. Jangan dengar kata sianu mah ini. Ya. Tak usah pakai kata sianu, yang penting kita melakukan peramalan-peramalan yang memang dituntunkan, dicontohkan oleh baginda Rasul.
yaitu antara lain membaca Al-Quran, memperbanyak ibu-ibu yang selama ini kurang hobi masaklah yang agak banyak-banyak, sebab di sana dituntut untuk memperbanyak sedekah juga, khususnya kalau lebih yang dekat masjid mana itu disisihkan untuk takjil berbuka nanti. Itu antara lain yang memang dilakukan oleh ibu. Ya. Lalu sebagian ada, insya Allah yang sekarang ini, yang ibu-ibu ini tidak ada yang usia produktif nanti oleh karena inginnya menembus sesuatu melanggar larangan. Nah, insya Allah kalau ini sudah tidak ada yang mundur ini. Jadi bagi orang yang berhalangan tidak boleh melakukan sholat, melakukan puasa, apalagi sholat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sekelumit permasalahan pundi-pundi amal. Karena kalau saya mau ngulang lagi, asbabun nuzul tadi sudah dijelaskan, itulah intinya. Kalau saya semalam tanya-tanya, ini malah saya buat di laptop saya ini termasuk apa sih bulan Ramadan? Bulan Ramadan bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Nah ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi sudah diuraikan bagaimana yang dalam perjalanan, bagaimana yang dalam keadaan sakit. Nah, ini perhatian juga. Orang hamil misalnya, ini perhatian ya, perhatian. Kalau diberi rukhsah keringanan, jangan aku nih gagah pacak. Nah, itu. Tapi diganti dengan bilangan hari lain yang sama. Nah kalau memang orang yang sudah manula itu tadi ayatnya untuk yang manula memang sudah usul, sudah tua, saya rasa tidak bisa nak ganti di kapanpun namanya tua. Itu membayar fidyah. Nah membayar fidyah itu jangan kalau biasa kita makan yang lemah-lemah, giliran bayar fidyah yang ringan, tidak boleh itu, harus yang baik. Sesuai dengan apa yang kita makan. Sama nanti pada saat kita membayar zakat fitrah kan begitu. Biasanya pakai beras raja udang, ini bayarnya pakai beras gabungan, itu ngakali namanya. Tidak boleh yang seperti itu. Mari kita tingkatkan ya Bu ya. Kita tingkatkan apa-apa yang untuk peribadatan itu yang serba terbaik. Kalau perlu dilebihkan, begitu. Ya. Jadi demikianlah barangkali tadi sudah diuraikan secara rinci. Quran diturunkan untuk apa? Ya untuk pembeda antara yang baik dan yang benar. Hudal linnas, pedomanlah kepada Al-Quran dan hadis. Jangan cari pedoman yang lain. Karena Allah ya, di Al-Muzammil kalau tidak salah itu menurunkan Al-Quran itu hudan linnas. Kemudian ketika Nabi hendak wafat, itu wasiatnya pertama, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Seperti itu. Saking mulianya Rasul, luar biasa dalam keadaan sakaratul maut itu masih memikirkan umatnya. Tadi saya lupa, saya dapat pesan, jelaskan sedikit mengenai apa itu husnul khotimah. Husnul khotimah itu antara lain ya seperti ibu-ibu datang sini itu dalam rangka menyongsong husnul khotimah. Jangan nanti orang yang sudah meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, kalau meninggal itu dead nakati. Yang masih hidup ini baru mencari pundi-pundi untuk husnul khotimah. Husnul khotimah itu dari kata khotam. Kalau saya masih di kampung dulu khotamah.